Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Adi Nugraha dari Prodi VVTO 2010 Universitas PGRI Yogyakarta. Saya di sini akan mempresentasikan mapel bahasa Indonesia tentang materi pengembangan paragraf yang disusun oleh saya sendiri, itu Dimas Adi Nugraha. Untuk pengertian paragraf sendiri yaitu penggabungan kalimat yang berisi suatu gagasan utama atau ide pokok dan beberapa gagasan pendukung adalah arti dari paragraf. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung suatu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Dan untuk pengertian paragraf menurut ahli kebahasaan bernama Ramlan, merupakan bagian dari sebuah karangan yang di dalamnya terdapat lebih dari satu kalimat yang membahas suatu tema tertentu dengan ide pokok sebagai pengendalinya. Untuk jenis-jenis paragraf sendiri itu jenis paragraf edukatif, memiliki ide pokok di awal dan menyampaikan gagasan dari yang umum atau yang luas ke hal yang khusus. Kebaikan dari edukatif yaitu jenis paragraf yang memiliki ide pokok di akhir dan menyampaikan gagasan hal yang khusus ke hal yang umum atau luas. Merupakan campuran dedukatif dan indukatif. Jenis paragraf dedukatif atau indukatif atau campuran memiliki ide pokok dari awal dan akhir paragraf. Ide pokok paragraf dedukatif dan indukatif yaitu menyampaikan gagasan dari hal yang umum ke hal yang khusus dan ditegaskan kembali pada hal yang umum. Sementara itu, jenis paragraf naratif adalah paragraf yang seluruh kalimatnya saling terhubung dan merupakan satu kesatuan. Untuk paragraf dedukatif-indukatif, yaitu dua kalimat ide pokok dalam jenis paragraf dedukatif-indukatif memiliki fungsi yang berbeda loh. Ide pokok atau kalimat utama di awal paragraf berfungsi untuk memberikan gambaran atas keseluruhan isi paragraf. Sementara itu, kalimat utama di akhir merupakan penegasan kembali dari kalimat utama yang di awal paragraf. Perhatikan contoh di bawah ini. Untuk mengetahui letak kalimat utama atau ide pokok pada jenis paragraf dedukatif, indukatif, yaitu dengan contohnya yaitu ahli gizi selalu merekomendasikan untuk makan buah dan sayur secara rutin. Banyak manfaat yang bisa didapatkan dan memakan buah dan sayur. Sejumlah khasiat yang diberikan adalah bisa meningkatkan performa otak, mengurangi risiko penyakit kanker, dan menjadi sumber antibiotiksidan. Melihat banyaknya manfaat yang diberikan, maka kita harus rutin makan buah dan sayur. Berdasarkan contoh di atas, kalimat utama paragraf terletak di awal dan di akhir. Kalimat utama di akhir berfungsi untuk menegaskan kembali kalimat utama di awal paragraf mengenai pentingnya memakan buah dan sayur secara rutin. Itu contoh dari paragraf dedukatif dan indukatif. Untuk contoh pengembangan paragraf sendiri itu pengembangan paragraf berdasarkan teknik, yaitu A. Secara alimiah atau ilmiah ya. Contoh pengembangan paragraf secara ilmiah yaitu Arfa membuka pintu kelasnya perlahan-lahan. Dilihatnya sebuah jendela yang terbuka. Di bawah jendela tampak sebuah meja guru yang memakai taplak putih. Di atas taplak putih itu ada sebuah vas bunga dari kayu. Vas bunga tersebut bergambar beberapa kuntum bunga matahari seperti bunga yang ada di dalamnya. Dan di sebelahnya tergeletak sebuah agenda kelas yang terbuka dan kalender duduk. Arfa lalu memasuki ruang kelasnya dengan langkah yang lambat. Dia memalingkan pandangan ke arah kanan, tampak satu buah whiteboard atau papan tulis yang bersih tanpa coretan. Di sebelah kiri whiteboard tersebut terpasang sebuah tempat spidol berwarna biru muda, serasi dengan dinding yang bercantum biru tua. Dan di sebelah kanan whiteboard terpasang satu papan mading yang penuh tulisan karya siswa. Dan untuk contoh pengembangan paragraf secara klimaks atau anti klimaks, yaitu contoh pengembangan paragraf klimaks dan anti klimaks, yaitu komputer selalu mengalami perkembangan yang signifikan dari generasi ke generasi.
Penemuan-penemuan dari para ahli adalah salah satu faktor munculnya teknologi masa depan tersebut. Komputer generasi pertama memiliki ukuran yang sangat besar, dan selain itu belum memiliki fungsi lain selain untuk mengetik. Pada tahun 1948 adalah perkembangan komputer generasi kedua yang ditandai dengan pengecilan ukuran komputer. Pertumbuhan komputer generasi ketiga pada tahun 1958 yang membuat komputer semakin bersahabat dan nyaman digunakan karena selain ukurannya yang semakin mengecil, juga diikuti dengan penemuan software-software dari beberapa perusahaan komputer. Dan pada tahun 1980, dapatnya perkembangan generasi komputer keempat, ditemukan sebuah chip yang mampu mewakili ratusan komponen penting komputer yang membuat komputer semakin kecil dan canggih. Di abad inilah juga komputer didesain untuk keperluan komersial sehingga terjangkau untuk semua pihak. Dan untuk secara umum khusus, contoh paragraf secara umum khusus yaitu styrofoam terbukti aman digunakan karena telah melewati standar BPOM, yaitu Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Styrofoam bisa menyerap panas, ini terbukti setelah diseduh air panas. Tidak terasa panas di tangan ketika dipegang. Selain itu, styrofoam aman digunakan untuk membungkus berbagai jenis makanan seperti kue, nasi, catering, dan sebagainya. Anggapan yang menyatakan bahwa styrofoam mengandung zat kimia berbahaya adalah tidak benar, karena styrofoam telah melewati penelitian BPOM dan Japan Environment Agency sehingga memenuhi syarat untuk mengemas produk pangan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kemasan dengan styrofoam aman digunakan. Untuk pengembangan paragraf berdasarkan isi, yaitu A. Secara perbandingan dan pertentangan. Contoh pengembangan paragraf secara perbandingan dan pertentangan, yaitu kita memang tidak memiliki kesempatan untuk menikmati indahnya musim semi dan serunya bermain bola salju di Indonesia, karena Indonesia adalah negara tropis dan hanya ada dua musim, yaitu musim panas dan musim hujan. Berbeda halnya dengan di Jepang, mereka memiliki 4 musim, yaitu musim semi atau haru, musim panas atau nafsu, musim gugur atau api, dan musim dingin atau fuyu. Iklim yang terjadi pada masing-masing negara sangatlah mempengaruhi pola hidup masyarakatnya. Seperti halnya di Indonesia, sekarang sedang musim hujan, biasanya masyarakat yang agraris akan mulai bercocok tanam. Faktor alam juga sangat mendukung Indonesia, terbukti dengan banyaknya tempat-tempat wisata alami di Indonesia, serta banyaknya flora dan fauna akademik yang ada. Sedangkan di Jepang tidak terlalu banyak tempat wisata seperti yang ada di Indonesia. Masyarakat yang sebagian bekerja di pabrik-pabrik usaha teknologi pertanian di Jepang juga sangat maju, walaupun lahannya tidak seberapa mendukung. Tapi majunya teknologi, majunya pengetahuan dan kedisiplinan serta pendukungan pemerintah membuat pertanian Jepang sangat maju. Secara analogi, yaitu contoh pengembangan secara analogi, yaitu Lionel Messi adalah salah seorang pemain sepak bola yang memiliki teknik kemampuan yang luar biasa. Kecepatannya dalam menggiring bola tidak diragukan lagi. Dia bisa melewati 5 pemain sekaligus. Dia beralih lebih cepat dari kijang, lebih gesit dari kelinci, dan lebih kuat dari singa yang mengejar mangsanya, hingga hampir tak seorang pun bisa merebut bola darinya. Dan untuk contoh-contoh, yaitu contoh pengembangan paragraf secara contoh-contoh sebagai berikut, yaitu semakin hari semakin banyak demonstrasi yang terjadi di negara kita tercinta ini, Indonesia, baik demonstrasi oleh mahasiswa maupun masyarakat. Bentuk demonstrasi pun semakin ekstrim, contohnya demonstrasi akhir-akhir ini, yaitu demonstrasi dengan bakar diri oleh Saundrang Hatu Haragung, yaitu salah satu Malaysia swasta di Jakarta. Protes atas tidak keadilannya dalam kesenjangan secara permiskinan akibat neoliberalisme pemerintahan di SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian aksi demonstrasi jahit mulut yang bernumerasi di depan gedung DPR Senayan, Jakarta, Jumat 23 bulan Desember 2011.
Mereka menuntut perusahaan kertas yang menguasai Kepulauan Meranti pada dicabut izinnya. Dan sekian dan terima kasih. Mungkin jika ada yang ditanyakan bisa ditanyakan pada kolom komentar. Oke, dan jangan lupa like dan subscribe. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.